Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat asar yang mulia, bersyukur lagi dan lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini juga masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita semua. Anugerah yang berbentuk duniawi ataupun anugerah-anugerah ukhrawi. Kesehatan Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan mata yang masih bisa melihat, telinga yang masih bisa mendengar, kaki yang masih bisa melangkah, tangan yang masih bisa bergerak. Ini semua anugerah yang sangat mahal daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, anugerah yang paling mahal adalah anugerah agama. Maka mari kita syukuri lagi dan lagi anugerah agama dengan harapan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam amal agama. Allah Subhanahu wa taala selalu beri taufik dan pertolongan kepada kita untuk taat pada Allah, dengan satu harapan ketika Allah memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat asar yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini kita akan mendengarkan sedikit kisah tarikh sejarah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum yang akan kita dengarkan daripada kitab Hayatus Sahabah yang disusun oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah dengarkan awal-awal sejarah Islam, dakwahnya Nabi. Kemudian Nabi pertama kali dakwah disambut oleh sahabat beliau sendiri, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kisahnya sudah kita dengar. Begitu juga Islamnya Umar ibnul Khattab, masuk Islamnya Utsman ibnu Affan. Terakhir kita sudah mendengarkan bagaimana juga masuk Islamnya Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali, beliau secara singkat beliau mengatakan, satu kali Sayyidina Ali naik ke mimbar. Kemudian ketika beliau naik ke mimbar, maka beliau pun tersenyum. Habbah al-Urani menceritakan kisah ini. Kata Habbah al-Urani, aku melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib naik mimbar, kemudian beliau tersenyum. Maka ketika tersenyum sampai nampak daripada gigi beliau. Jadi sahabat itu jarang-jarang kalau tertawa sampai nampak gigi, itu jarang. Ada tersenyumnya, ada sering malah kalau tersenyum, tapi mereka tahan karena dalam beberapa riwayat Nabi nyampaikan jangan terlalu banyak tertawa, itu akan mengeraskan hati. Tapi ada beberapa kondisi yang Nabi dan sahabat itu tersenyum, bahkan saking tersenyumnya begitu bergembira sampai nampak giginya. Maka pada waktu itu Habbah al-Urani bertanya, kenapa Tuhan
begitu bergembiranya, tersenyum. Apa yang Tuhan pikirkan? Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, aku dulu teringat pada waktu itu aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan sholat. Aku sedang sholat. Tiba-tiba Abu Thalib, ayahku, datang. Pada waktu itu Abu Thalib belum tahu Nabi Sayyidina Ali sudah masuk dalam agama Islam. Maka ketika waktu itu ketahuan memang Islam di awal mula didakwahkan dengan sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib nampak sholat oleh ayahnya, maka pada waktu itu ada perasaan khawatir. Tetapi ternyata Abu Thalib sedikit pun tidak marah kepada Nabi dan juga tidak marah kepada anaknya Ali bin Abi Thalib. Malah bertanya, apa yang sedang kalian buat? Tapi kemudian maka mereka mengatakan, kami sedang sholat. Apa itu sholat? Sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Thalib mengatakan, yang kalian buat saya nggak ada urusan, itu terserah kalian. Hanya saja saya tidak suka meletakkan kepalaku lebih rendah daripada bokongku. Jadi orang-orang, sebahagian orang Quraisy begitu memang. Mereka walaupun menyembah berhala tapi terkadang nggak mau juga sujud, hanya berlutut di depan berhala. Sebahagian mereka ada yang mau sujud, tapi Abu Thalib mengatakan, aku tidak mau meletakkan kepalaku kok lebih rendah daripada bokong pantatku. Kalau yang mau kalian buat terserah kalian. Maka kata Sayyidina Ali, mengingat kejadian itu aku pun menjadi tersenyum. Awal mula khawatir, ayah marah, Abu Thalib marah, tapi ternyata tidak. Maka kemudian di mimbar itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allahumma la a'tarifu 'abdan min hadhil ummah abadaka qabli ghairu nabiyyika thalatha marrat laqad shallaitu qabla ayyu salliyan nas sab'an qala al-Haythami rawahu Ahmad wa Abu Ya'la biikhtisar. Kemudian di mimbar Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Allah, aku tidak percaya kok ada orang mengaku-ngaku masuk Islam lebih dulu daripada saya tidak percaya, kata Sayyidina Ali. Yang Islam pertama kali itu selepas saya ya Nabi. Kalau mengatakan Nabi masuk Islam pertama, padahal Nabi kan bukan masuk Islam, dapat wahyu. Yang pertama setelah Nabi itu saya nggak percaya siapapun yang mengaku-ngaku ada orang yang masuk Islam pertama kali sebelum saya. Lah ini hadisnya hadis yang hasan, diriwayatkan oleh beberapa ulama, diantaranya At-Tabarani dan Imam Al-Bazzar. Kemudian At-Tabarani meriwayatkan dalam Al-Awsat, beliau mengatakan isnaduhu hasan. Lah hadis ini sedikit perlu kita bahas. Ini dipakai oleh sebahagian kelompok Syiah yang mereka mengatakan bahwa ini bukti kalau Sayyidina Ali itu pertama kali masuk Islam dibanding lainnya. Bahkan dibandingkan Abu Bakar pun, kalau dilihat riwayat ini, maka mereka mengatakan lebih dulu Sayyidina Ali masuk Islam. Padahal di awal, di kisahnya Abu Bakar Siddiq itu, di awal sudah kita dengar, nggak ada orang yang beriman pada Allah pertama kali sebelum Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini riwayat tuh banyak, tapi yang bahagian ini digunakan oleh kelompok di luar Ahlus Sunnah. Jadi Islam itu yang garis besar ya Syiah, Sunni. Orang-orang Syiah tidak mengakui, jangankan mengakui keislaman, jangankan mengakui awal masuk Islam. Abu Bakar pun mereka katakan laknatullah alaih. Ini saking berbedanya Syiah dengan Sunni. Nah di sini kata para ulama, di sini perkataan Sayyidina Ali ini nggak salah kalau memang kita terima hadis ini memang hasan, nggak salah. Sayyidina Ali mengatakan saya masuk Islam pertama sesuai dengan apa yang beliau ketahui, karena kita tahu bahwa tidak kurang 7 tahun Islam waktu itu dibuat oleh Nabi, dakwah di Mekah itu sembunyi-sembunyi. Jadi orang masuk Islam ya memang tidak ada yang tahu. Ibarat kata Sayyidina Ali masuk Islam, maka Sayyidina Ali nggak tahu kalau Abu Bakar sudah masuk Islam. Abu Bakar waktu itu Islam, maka dia nggak tahu kalau yang lain pun juga sudah masuk Islam, kecuali orang itu memang dia dakwahi. Kalau memang dia yang dakwah.
Abu Bakar kan hari pertama dakwah kepada Utsman bin Mad'un. Ya, Utsman bin Mad'un masuk Islam asbab dakwahnya Abu Bakar. Ya tentu Abu Bakar tahu Utsman bin Mad'un masuk Islam. Tapi kalau yang lain nggak tahu. Kenapa? Dakwah pada waktu itu mustakhfian, sembunyi-sembunyi. Dakwah mulai terang-terangan dimulai diantaranya ketika masuk Islamnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau diberi gelar dengan nama Al-Faruq, pembeda antara hak dengan batil. Ketika mulai masuk Islamnya Umar, maka dakwah terang-terangan sudah dimulai pada waktu itu. Nah, jadi di sini bukannya beliau menyalahkan ataupun beliau mengklaim satu hal yang itu beliau tahu, dan itu tidak salah. Itu nggak salah, memang sepengetahuan beliau seperti itu. Tapi dilihat dari riwayat yang banyak, satu riwayat yang mengatakan Abu Bakar pertama kali masuk Islam, riwayat lain Khadijah yang pertama kali masuk Islam, riwayat lain Bilal bin Rabah, riwayat lain tadi Ali ibnu Abi Thalib. Maka hadis ini kalau sahih, inilah kelebihan para ulama. Nggak boleh ngambil satu hadis yang lain dibuang, ini orang nggak paham namanya. Hadis itu yufassiru ba'duha ba'dah, satu sama lain itu saling mendukung dan mentafsirkan. Tidak mungkin hadis itu bertentangan. Maka para ulama mengatakan riwayat yang banyak itu menunjukkan bisa dikumpulkan di kalangan dewasa, laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan wanita Khadijah Al-Kubra. Dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Jadi beliau waktu itu masih kecil. Di kalangan budak Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini untuk mengumpulkan riwayat tadi. Mereka kemungkinan masuk Islam di hari yang sama. Nah, cuma maju mundur yang terdahulu itu sulit untuk dideteksi karena tidak ada jalid hadis yang begitu jelas menerangkan siapa yang paling pertama. Maka itu yang dikumpulkan oleh para alim ulama. Memang pertama, tapi dari segi yang dewasa, anak kecil, budak dan wanita. Kemudian kita akan dengarkan kisah selanjutnya. Dakwatuhu sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Dakwahnya Nabi kepada satu orang sahabat namanya Amr ibnu Abbasah radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat jarang kita dengar, Amr bin Abbasah. Padahal ini termasuk sahabat yang awal masuk Islam. Amr bin Abbasah, sedikit kita ingin mengenal siapa beliau. Dalam kitab Tahdzibul Asma, Al-Imam An-Nawawi menerangkan Amr bin Abbasah ini adalah saudara daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, tapi saudara satu ibu, beda bapak. Tapi kan namanya satu ibu ya saudara satu ibu dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Amr bin Abbasah, beliau bercerita bagaimana masuk Islamnya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Saddad bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Abu Umamah telah bercerita. Telah berkata Abu Umamah, sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah bertanya kepada Amr bin Abbasah, "Wahai Amr bin Abbasah, bi ayyi syai'in tadda'i annaka rubu'ul Islam?" Bagaimana bisa kok kamu ngaku-ngaku menjadi seperempat bahagian daripada Islam? Maknanya seperempat di sini, beliau pernah mengaku bahwa saya orang yang keempat di dalam Islam. Nah, kalau ada 4 itu seperempat. Kok bisa? Kata Abu Umamah. Bagaimana ceritanya kok kamu mengaku menjadi orang yang keempat di dalam Islam? Amr bin Abbasah mengatakan, inni kuntu fil jahiliyah aron nas ala dhalalatin wa la aral authan syai'a. Dulu di zaman jahiliyah aku juga melihat orang-orang menyembah berhala, tapi aku sedikit pun tidak ada keinginan untuk menyembah berhala walaupun waktu itu belum Islam, karena aku memandang berhala itu tidak bisa buat apapun. Tsumma sami'tu an rajulin yukhbiru akhbaran bi Makkah wa yuhadditsu ahadits. Dan pada waktu itu juga aku mendengar di Mekah ada kabar ada satu orang laki-laki yang menyampaikan hadis. Ada kabar katanya dari langit dapat wahyu. Faraqibtu rahilati hatta qadimtu Makkah. Maka aku tunggang kendaraanku sampai akhirnya aku tiba di Mekah.
Kemudian faida ana bi Rasulillah, maka aku pun jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfin, yang pada waktu itu Nabi masih dakwah sembunyi-sembunyi. Kalau nggak dicari nggak dapat, kalau nggak diteliti nggak ketahuan. Wa idza qaumuhu alaihi juraun, dan ternyata memang kaumnya waktu itu, karena beliau dakwah, kaumnya pada waktu itu berani, bahkan suka mengganggu Nabi. Maka akhirnya fatalattaftu lahu, aku pun, kata Amr bin Abbasah, aku pun akhirnya bertanya tentang apa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu alaihi fakultu ma anta, aku pun datang jumpa, masuk ke rumahnya, kemudian aku tanya ma anta. Kalau kita belajar sedikit bahasa Arab, yang pas itu kalau nanya orang bukan pakai ma, tapi pakai man anta. Kalau man anta, man dalam bahasa Arab tuh bertanya siapa, tapi penggunaannya untuk orang yang berakal, manusia tuh pakai man. Tapi kalau nanya benda mati, binatang, pakai ma. Langit, bumi pakai ma. Lah di sini kenapa kok digunakan kata-kata ma? Pensarah kitab menerangkan digunakan kata-kata ma anta memang bukan mau nanya nama, enggak. Ma anta yang ditanya itu bukan zatnya Nabi, bukan Nabi yang ditanya, tapi sifat yang ditanya. Dalam kitab Syarah Fathul Mulhim diterangkan, kenapa di sini Amr bin Abbasah bertanya ma anta, yang ingin ditanya bukan nama. Nama sudah terkenal, Muhammad bin Abdullah. Semua orang tahu satu Mekah ini orang paling jujur, paling baik, paling ganteng, paling sempurna sebelum Islam. Maka tidak perlu tanya nama. Kenapa nanya nama? Ini orang tidak sehat kalau nanya nama. Maka di situ yang ditanya ma anta, kamu tuh membawa sifat apa kok ngaku-ngaku jadi nabi? Apa yang kau bawa? Maka pertanyaan menggunakan ma anta. Qala ana nabiyullah, maka beliau pun mengatakan saya ini nabi yang diutus oleh Allah. Fakultu wa ma nabiyullah, maka aku pun bertanya nabiyullah itu apa maksudnya? Nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun bertanya, kata Amr, betul Allah mengutus engkau? Maka Nabi pun mengatakan na'am, iya. Maka aku pun bertanya kembali, Allah mengutus engkau untuk apa? Maka Nabi mengatakan bi ayyuwahidallah wa la yusyrik bihi syai', untuk bagaimana setiap orang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa kasril authan, dan untuk meninggalkan berhala, menghancurkan, meninggalkan berhala. Wasilatur rahim, aku diperintahkan juga untuk menyambung tali silaturrahim. Fakultu lahu man ma'aka ala hadha, maka setelah mendengar dakwahnya Nabi, Ammar pun bertanya, siapa yang sudah masuk Islam bersama engkau? Qala, maka Nabi menjawab, hurrun wa abdun, yang masuk Islam itu ada satu orang merdeka, satu orang budak. Yang dimaksud Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi yang pertama, Abu Bakar yang kedua, Bilal yang ketiga, kata Ammar saya yang keempat. Maka sesuai tadi, beliau mengklaim diri saya orang Islam yang keempat. Di situ beliau nggak tahu ada Sayyidina Ali sudah masuk Islam, ada Khadijah yang sudah masuk Islam, ada beberapa sahabat lain yang sudah masuk Islam. Itu dimaklumi kenapa memang dakwah di awal-awal Islam dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka kemudian selepas itu Ammar pun mengatakan, kalau begitu saya sekarang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kemudian Ammar mengatakan, ini muttabi'uka, saya ingin buat dakwah tinggal di Mekah bersama engkau. Kan tinggalnya di kabilah Al-Ghifari, itu jauh daripada Mekah. Saya ingin tinggal di sini, mau sama-sama dengan Tuhan. Maka kata Nabi, innaka la tastati'u dzalik yauma hadza, sekarang kamu tidak mampu, nggak usah. Kalau mau tinggal dengan saya, dakwah di sini berat. Zaman itu kalau tak ketahuan Islam, bukannya dibunuh enak, langsung mati, disiksa. Bukan mati, bukan hidup, dibuat seperti binatang. Maka kata Nabi, Nabi tahu dengan basirah ini nggak mampu.
Maka kata Nabi, sekarang engkau enggak mampu, walakini rji' ila ahlika fa idza sami'ta bi qad dhahartu falhaq bi. Sekarang pulang saja ke rumahmu, jumpai kaummu, pergi dakwah di sana. Ketika engkau mendengar Allah telah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada orang Islam, silahkan datang. Ini mukjizat Nabi, padahal yang masuk Islam baru 2. Tapi Nabi sudah beritahu Islam akan tersebar. Ini mukjizat. Maknanya nanti kalau sudah aku hijrah ke Madinah, kok dapat kabar, maka susul aku, baru di situ kemampuan imanmu. Maka singkat cerita, beliau pun datang kembali ke rumahnya. Maka ketika sampai di kampungnya di kabilah Ghifar, dia pun mendengarkan kabar-kabar, bagaimana kabar Muhammad, sampai ada satu rombongan dari Yathrib, ini nama lama dari kota Madinah, datang ke kampungnya Amr bin Abbasah. Maka pada waktu itu Amr bin Abbasah tanya kepada rombongan tadi, ada kabar enggak tentang satu orang bernama Muhammad dari Mekah? Maka orang yang datang ini pun mengatakan ada. Bagaimana kabarnya? Ya, kaumnya usaha untuk menghinakannya, tetapi dia tetap jadi orang mulia. Mereka semua niat untuk membunuhnya, tapi mereka tidak mampu untuk melukainya sedikit pun, dan sekarang dia sudah hijrah ke Madinah. Kemudian Amr bin Abbasah mengatakan, ketika aku mendengarkan kabar itu, maka aku pun datang ke Madinah, pergi hijrah, berjumpa dengan Nabi. Ketika aku berjumpa, aku pun mengatakan, ya Rasulullah, ata'arifuni, apakah engkau kenal dengan aku? Maka Nabi mengatakan, na'am, ya aku kenal. Alasta antal ladzi ataitani bi Makkah. Engkau kan orang yang waktu dulu awal Islam datang dan jumpa dengan aku masuk Islam di Makkah. Qala, maka aku mengatakan, bala, ya, akulah orang yang masuk Islam waktu itu di Mekah. Singkat cerita, kemudian beliau pun tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini satu kisah sahabat yang termasuk awal mula masuk Islam, tapi karena kita jarang mungkin mendengar namanya, akhirnya banyak di kalangan umat Islam nggak kenal. Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu. Padahal tadi beliau sudah memberitahu bahwa aku orang yang keempat masuk ke dalam agama Islam, dan itu nggak salah tadi. Nah, kalau orang sukanya tuh zohir hadis kebingungan kalau nggak mau mendengarkan keterangan ulama. Kalau zohir hadis akhirnya dia akan singkirkan Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali dalam riwayatnya tadi mengatakan saya yang pertama. Jadi maknanya memang yang keempat sepengetahuan dia, tapi secara umum paling tidak memang beliau termasuk orang yang awal di kalangan sahabat yang masuk ke dalam agama Islam. Maka siapapun orang yang masuk di awal-awal masuk ke dalam agama Islam itu termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal mula masuk ke dalam agama Islam, yang mana tentu pahala, derajat, kemuliaan mereka itu lebih tinggi jauh dibandingkan orang-orang yang masuk Islam belakangan setelahnya. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya hikmahnya Nabi. Nabi itu kalau dakwah, terutama kepada orang yang baru masuk Islam, Nabi selalu memperhatikan kemampuan. Nggak langsung Nabi mengatakan, menyampaikan agama yang paling sempurna ya kamu amalkan, enggak. Lah ini yang harusnya kita lihat seperti tadi, masuk Islam langsung ingin tinggal bersama Nabi di Mekah, maka Nabi tengok nih nggak mampu, maka Nabi arahkan jangan, pulang saja buat dakwah di sana. Ketika nanti memang ada kemudahan, kami sudah sampai nanti di Madinah, Islam sudah berjaya, silahkan datang. Maka begitu juga pelajaran bagi kita, sahabat dan Nabi ini adalah ilmu kita untuk mengajak manusia taat pada Allah. Ini metode dakwah. Jangan ada orang baru masuk Islam langsung semua hukum Islam dikedepankan kepada dia. Oh, nggak jadi masuk Islam. Bahkan kalau sudah masuk Islam bisa-bisa murtad. Perempuan langsung diajarkan nih hukum jilbab, hukum hijab, hukum begini, hukum itu. Nah, baru masuk Islam sudah ditumpuk semua. Nggak. Ajarkan pelan-pelan, yang paling penting, yang paling penting, yang paling penting, sedikit-sedikit semua diajarkan sampai betul-betul udkhulu fis-silmi kafah, sampai betul-betul orang itu masuk ke dalam agama secara sempurna. Sama dengan kita saja yang sudah masuk Islam dari lahir, anaknya orang Islam,
Itu pun sampai sekarang agama belum sempurna pada diri kita. Lah terus kok kita mau maksakan agama sempurna pada orang-orang yang baru masuk Islam? Lah ini kan menjadi metode yang keliru di dalam dakwah. Maka ini Nabi yang menjadi panduan kita di dalam beragama, mengajarkan dalam usaha dakwah, ajarkan yang termudah. Dan ini juga sejarah yang perlu kita ketahui, begitu susahnya ternyata awal-awal mula orang-orang yang ada di sekitar Nabi untuk menjaga agama. Lah kita sekarang ini mau sholat nggak ada yang ganggu, mau puasa nggak ada yang ganggu, mengucapkan Allah aman. Lah dulu Abu Dzar, saudaranya tadi Amr bin Abbas, Abu Dzar baru masuk Islam, itu terlalu jos. Pada waktu itu datang ke Mekah teriak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung digebukin oleh orang satu kampung. Itu jos waktu itu. Maknanya mengucapkan Allah susah. Lah sekarang kita mengucapkan subhanallah mudah, mengucapkan alhamdulillah nggak ada yang melarang, mengucapkan la ilaha illallah ya paling mengatakan yang melarang yang bid'ah, tapi itu tidak terlalu. Ya tinggal zikir, tidak ada yang melarang, hanya mengganggu mungkin iya. Tapi sekarang maka kita bisa ambil pelajaran agama yang Allah mudahkan. Maka mari kita amalkan agama ini semaksimal mungkin sehingga penyesalan di akhirat itu kalaupun ada tidak terlalu banyak menyesal ketika sudah sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin satu kisah yang bisa kita dengar daripada kitab Hayatus Sahabah radhiyallahu taala anhum. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tidak bertanya? Mungkin sebelum kita tutup doa kifarah majelis. Ya, saya kira cukup. Demikian mungkin, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.